Chat, God bless ya, Chat ya. Semangat ya, Chat. Sini, Chat. Chat, semangat ya, Chat. Tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Eliezer atau Baharudin hari ini sesuai dengan harapan kami karena dia sudah memberikan banyak kesaksian dan membongkar kasus ini sedemikian rupa, dia harus dan konsisten dalam persidangan. Jangan masing-masing. Jangan sponsor ke atas, aja ke bawah. Semoga diberikan yang sering-sering. Semoga dapat kebebasan. Apa yang dia lakukan, dia masih muda. Dia masih muda. Harapan saya Richard bebas. Harapannya ringan-ringan dan kasus ini tidak terjadi lagi di negara kita, negara Pancasila. Hukuman daripada Putri, karena dia sebagai directing mind yang memiliki kehendak untuk terwujudnya suatu pembunuhan tersebut bersama-sama dengan FS. FS kan sudah dinyatakan sebagai orang yang memang aktor intelektual atau directing mind untuk menghendaki pembunuhan terjadi. Nah, kalau kualitasnya sama dengan dia, itu hukumannya sama atau paling tidak sedikit lebih ringan dibandingkan dari hukuman dari FS. Kontroversi terkait dengan kedudukan Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun oleh JPU. Jaksa penuntut umum lupa kalau sebenarnya Richard Eliezer ini adalah orang yang mengungkapkan suatu tindak pidana tersebut. Jadi kenapa harus orang yang seperti ini menyatakan kalau nggak pantas untuk diberikan hukuman lebih ringan? Satu, dia adalah pangkat terendah dibandingkan dengan orang yang menyuruh dia. Sebenarnya dia melakukan ini atas perintah di bawah kuasa relasi. Tapi setelah selesai akhir, dia diberikan hukuman yang jauh berbeda dengan orang-orang yang dalam memberi keterangan itu berbelit-belit. Saya kira itu sangat kontroversial. Tidak memberikan rasa keadilan bagi orang yang mengungkapkan kejahatan ini. Seharusnya Putri ini dihukum lebih berat. Bahkan terucap dari kata-kata Ibunda Joshua, divonis mati. Inilah yang disebut dengan bahasa kalbu. Inilah yang disebut dengan ibu-ibu yang nyawa anak kesayangannya dirampas. Dalam bahasa Batak itu mati ponggol. Anak ini nggak akan bisa lagi punya keturunan. Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mereka mendalilkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1. Dan ada satu tambahan kesimpulan yang sangat mencengangkan ini, walaupun keluarga menolak ya. Dia mengatakan bahwa jaksa mengatakan tidak cukup alat bukti untuk menyimpulkan terjadi pemerkosaan. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah perselingkuhan. Kalau kita membicarakan ini dan menganalisis kata perselingkuhan tersebut, maka kalau kita bandingkan dengan fakta peristiwa yang terjadi, Putri katanya mengatakan kepada Ferdy Sambo, dia diperkosa. Inilah yang menjadi pemicu. Nah sekarang ternyata sebaliknya, informasi itu bohong, informasi itu palsu menurut tuntutan jaksa penuntut umum. Siapa biang kerok dari permasalahan ini? Kalau Putri menyampaikan informasi palsu kepada suaminya, Putrilah pemicunya. Gelombang kekecewaan atas tuntutan Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer. Jaksa penuntut umum sudah mengajukan tuntutan kepada 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada pekan ini. Kelima terdakwa itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Selain kasus pembunuhan, tuntutan yang disampaikan jaksa kepada Sambo terkait dengan dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice, yaitu merusak bukti elektronik berupa rekaman kamera CCTV. Sedangkan persidangan sejumlah polisi yang terlibat dalam kasus perintangan penyidikan saat ini masih berjalan dan belum sampai kepada pembacaan tuntutan. Pada Senin tanggal 16 Januari, jaksa menuntut Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam kasus yang sama dengan pidana penjara selama 8 tahun. Mereka dinilai terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP
Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan pada tanggal 17 Januari, jaksa penuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sambo dianggap terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Sambo juga dinilai terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menuntut supaya Putri dan Richard masing-masing divonis 8 tahun dan 12 tahun penjara dalam kasus itu. Keduanya dianggap terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, Richard adalah satu-satunya terdakwa yang menjadi saksi pelaku atau justi kolaborator. Karena berkat pengakuannya, skenario buat menutupi pembunuhan Yosua bisa terungkap. Karena status itu, JC saat ini Richard dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terkait dengan tuntutan itu, sejumlah pihak menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka menilai tuntutan yang diberikan jaksa kepada para terdakwa belum memenuhi rasa keadilan. Berikut ini rangkuman pernyataan dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Yosua hingga LPSK terkait tuntutan jaksa sebagai para terdakwa kasus itu. 1. Jaksa dinilai tak serius tuntut Ricky dan Kuat. Pihak keluarga Yosua menyayangkan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Adapun Ricky dan Kuat merupakan 2 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya dituntut 8 tahun penjara. Untuk tuntutan 8 tahun, ini menurut saya jaksa kurang serius, ujar salah satu tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonatan Baskoro. Yonatan mengakui memang tidak ada hukuman yang seharga nyawa seseorang. Namun menurutnya, tuntutan terhadap Ricky dan Kuat terlalu ringan. Menurutnya, dasar yang meringankan tuntutan kedua terdakwa tidak seimbang dengan dasar yang memberatkan para terdakwa. Apalagi dalam tuntutannya, JPU meyakini bahwa keterlibatan Kuat dan Ricky dalam pembunuhan berencana itu sudah terbukti secara sah. Saya harus garis bawahi di sini bahwasanya jaksa meyakini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dari semua kronologis dan kesimpulan yang disampaikan, tuturnya. Yang kedua, keluarga Yosua tak puas Sambo dituntut penjara seumur hidup. Keluarga mendiang Yosua menyatakan tidak puas atas tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Samuel Huta Barat mengatakan, sejak awal pihak keluarga berharap jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya. Kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya, itu hukuman mati, kata Samuel dalam tayangan Kompas Petang pada Selasa. Menurut Samuel, hukuman seumur hidup masih belum cukup untuk Sambo sebab menurut dia, perbuatan Sambo terhadap mendiang anaknya sangat keji. Sebagai seorang Kadipropam Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 2, kata Samuel, Sambo seharusnya selalu berperilaku baik dan menjadi contoh bagi para bawahannya. Jadi kalau saya menilai, memang yang sepantasnya itu untuk dia hukuman mati, ujarnya.
Samuel pun menilai selama sidang kasus kematian Yosua bergulir, masih banyak fitnah yang dialamatkan ke putranya oleh pihak Sambo. Yosua dituding melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara oleh jaksa, Yosua dianggap berselingkuh dengan putri. Samuel meyakini kedua tudingan tersebut tidak benar. Dia yakin Yosua sebenarnya tak bersalah. Waktu mengikuti persidangan ini, saya lihat itu yang lebih banyak hanya fitnah demi fitnah untuk almarhum anak saya, Yosua, ucap Samuel. Samuel pun berharap hakim kelak menjatuhkan vonis hukuman mati ke Verdi Sambo. Kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga agar diwujudkan vonis hukuman mati, tuturnya. Yang ketiga, kecewa karena Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga mendiang Yosua, Martin Simanjuntak, menyatakan kecewa dengan tuntutan 8 tahun penjara kepada Putri Chandrawati. Menurut dia, tuntutan kepada Putri tidak adil. Padahal jaksa menyatakan istri Verdi Sambo itu terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana. Saya tidak mewakili korban atau keluarga. Saya sebagai warga negara mendengarnya kecewa. Apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami. Dalam hal ini adalah keluarga korban, ujar Martin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu.